Jateng Radio dengerin Jateng dari mana saja. Waktunya Jateng bicara menemani kamu nih Kang Mas Bayu karena sudah jam 10 pagi ya. Nah Kang Mas Bayu di zaman sekarang ya kenalan, berteman, bahkan mencari pasangan ini bisa kita lakukan dengan mudah lewat sosial media atau sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi online. Nah tapi di balik kemudahan ini Kang Mas Bayu ternyata ada juga nih resiko yang perlu kita waspadai yaitu love scamming atau penipuan yang berkedok hubungan asmara. Biasanya ini pelaku akan berusaha nih membangun kedekatan dan juga mendapatkan kepercayaan korbannya terlebih dahulu. Nah, nanti setelah korban merasa nyaman gitu ya dan juga percaya, pelaku ini mulai memanipulasi emosi sampai meminta uang, data pribadi ataupun keuntungan lainnya. Dan yang perlu diingat nih Kang Mas Bayu ya, korban love scamming ini bisa siapa saja, jadi tidak terbatas pada usia ataupun latar belakang tertentu. Nah, sebenarnya seperti apa sih modus yang sering digunakan para pelaku? Kenapa seseorang bisa terjebak dalam penipuan seperti ini? Dan kira-kira apa saja tanda-tanda yang harus kita waspadai? Dan juga bagaimana cara melindungi diri saat berinteraksi di dunia digital? Nah, untuk membahas hal ini Kang Mas Bayu, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini di studio Jateng Radio. Kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Bapak Subroto Budi Utomo, Saniman Ahli Muda Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Broto. Selamat pagi Mbak Cita. Gimana kabarnya Pak Broto? Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya Pak ya. Siap. Dan hadir juga pagi hari ini Kang Mas Bayu, ada Ibu Hamargo Murni, psikolog klinis dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo. Selamat pagi Ibu Murni. Selamat pagi, selalu semangat. Selalu semangat. Gimana kabarnya Ibu Murni? Baik, luar biasa Mbak. Luar biasa. Ini kita mengangkat tema yang kalau dibilang berat sebenarnya nggak berat ya Bapak Ibu ya. Tapi akhir-akhir ini tuh sedang terjadi. Kemarin yang sempat rame di Solo itu ya, penipuan berkedok love scamming, bahkan kerugiannya itu kalau diperkirakan material sekitar 41 miliar. Dan ini bukan nilai yang sedikit ya Bapak Ibu ya. Tapi di balik fenomena ini mungkin menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Love scamming ini kan semakin sering terdengar gitu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan love scamming ini? Mungkin boleh dijelaskan dari sisi Pak Broto, mungkin dari Ibu Murni nantinya. Boleh dari siapa dulu nih yang mau memulai? Monggo. Mungkin saya dulu Ibu. Oke, boleh. Oke. Supaya lebih enak karena nanti pembahasannya pasti akan banyak ke aspek ke orangnya. Karena kalau kita tahu sendiri kalau yang namanya love scamming ini sebetulnya kan kalau kita hubungannya dengan kejahatan cyber. Nah, ini ada love scamming ini masuk dalam kriteria ini apa namanya? Social engineering. Nah, rekayasa sosial. Jadi itu adalah salah satu teknik hacking yang dihack bukan sistem, bukan mesin, tapi orangnya. Nah, orangnya dicampur aduk perasaannya, dibolak-balik logikanya sehingga yang mustahil jadi yang mustahil jadi mustahil, yang tidak mustahil jadi mustahil lah. Jadi itu adalah salah satu teknik rekayasa sosial atau social engineering. Nah, kalau zaman dulu, nah ini kan kita kan ngomong apa namanya love scamming. Jadi love scamming ini kalau dulu itu mungkin kan kita pernah apa namanya menemui atau apa pernah dengar penipuan berkedok asmara, terus gimana mintain uang dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau zaman sekarang ini bergeser lagi, jadi yang diminta tidak kelihatan uangnya. Nah tidak langsung, jadi orang tidak terasa. Nah tidak terasa bahwa dia itu sedang diporotin, kalau bahasa kerennya kan diporotin gitu. Nah itu bahkan ada juga love scamming yang dikejar bukan uang tapi kredensial karena dia bekerja di suatu institusi atau instansi yang dalam tanda kutip tidak semua bisa mengakses ke sana. Jadi itu sudah praktek sejak zaman dulu. Kalau Bapak Ibu mungkin lihat film-film spionase itu kan. Nah, yang sekarang lagi musim, itu kan ada kan spionase, pasti dia akan menggunakan praktek-praktek scamming seperti itu. Nah, kalau kita lihat sendiri, kenapa kok
orang-orang bisa kena love scamming. Apa yang jadikan sasaran, seperti apa mereka milih sasaran. Sebetulnya love scamming itu tidaklah random, tidaklah acak murni, Jih. Ya. Karena apa? Karena pelakunya itu biasanya mereka sudah ada risetnya. Ya, dia melakukan riset, observasi calon korbannya ini siapa, latar belakangnya apa, seperti apa namanya, kegemarannya apa, pekerjaannya bagaimana. Nah, itu hal-hal itu tadi yang digunakan sebagai modal scammer itu untuk melakukan manipulasi terhadap perasaannya itu tadi. Nah, terus nanti dia biasanya berburu di media sosial, mungkin media sosial yang biasa maupun dating apps, karena sekarang kan banyak ini kan. Betul. Dating apps. Nah, dating apps, orang nggak punya pasangan atau punya pasangan malah iseng gitu kan, main dating apps. Nah, hal-hal informasi-informasi itu dikumpulkan oleh scammer sehingga membentuk profil dari korban. Nah, nanti setelah korban di profiling, sudah tahu profilnya, kemudian baru pelaku melancarkan aksinya. Dan kalau dulu, waktu zaman dulu mungkin pelakunya perseorangan atau hanya berkelompok sedikit, sekarang komplotan besar sekali, punya tugas masing-masing. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Kenapa kok kita bisa jadi target? Nah, setelah mereka berhasil tahu targetnya, mulai dari media sosial yang umum, dia akan mencoba lebih intens. Biasanya kontak private, person to person. Oke. Kalau tadinya lewat aplikasi seperti Facebook, media sosial pada umumnya Facebook, Instagram, dan lain-lainnya, atau dating apps. Nah, terus kemudian mulai person to person, entah itu telepon, WA, ya kan, tele dan lain sebagainya, sehingga si korban merasa lebih nyaman, lebih dekat lagi, ada lebih kedekatan personal gitu ya, Pak, ya. Nah, itulah ciri-ciri berarti Anda sudah mulai diaduk-aduk perasaannya, sudah mulai menebarkan virus-virus yang mengaduk-aduk perasaan. Nanti ketika itu sudah berjalan, akhirnya si korban tidak akan merasakan lagi seperti hal-hal yang aneh. Bahkan dari kiri kanannya bilang apapun nggak akan digubris. Nah, itu kalau dari sisi cybernya sih, karena kan banyak kan. Kalau dulu mungkin enggak lewat media sosial, sekarang lewat media sosial. Kalau dulu yang diincer mungkin kebanyakan masalah harta, sekarang sebetulnya enggak hanya harta juga. Mungkin itu kalau dari sisi cybernya, Mbak. Nah, mungkin nanti bisa lebih dekat lagi dengan sisi yang lain. Nah, ini kalau kita ngomong soal love scamming kan tadi seperti yang Pak Broto bilang, ada dari sisi perasaan juga, diaduk-aduk perasaannya gitu ya Pak. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan psikologi seperti itu ya Bu Murni. Nah, untuk love scamming sendiri ini, untuk penjelasan secara psikologisnya seperti apa sih Ibu? Iya Mbak, ini memang ya kalau ngomong masalah cinta itu tidak selesai-selesai. Apalagi sekarang kita tidak menyalahkan teknologi yang semakin ini, kita harus ikuti. Tapi ya gegara teknologi semakin tinggi ini, ada jenis cinta yang seperti ini ya. Sudah masalah cinta itu semua pasti tahu. Kalau sudah mengalaminya itu susah ya. Misalnya kalau orang Jawa makan tai ayam dirasa saking ini ya Bu ya. Saking sudah terjadi nih ya kalau orang sudah masalah cinta. Sebetulnya ini memang lagi tren ya, masalah love scamming ini, penipuan asmara, cinta. Latar belakangnya pasti ada beberapa, tidak segampang hanya itu yang masalah cinta itu, tapi latar belakang kenapa kok sampai terjadi seperti ini. Jadi masalah psikologis, pertama masalah psikologis, adanya krisis cinta, kasih sayang, pasti latar belakang itu ada sebuah namanya krisis cinta, kurang kasih sayang gitu. Ada rasa aman yang kurang di latar belakangnya. Kemudian krisis harga diri ini yang banyak sekali, ingin dihargai, mungkin dulu dia menjadi sesuatu kepahitan dalam hidup dia, sehingga apa yang dilakukan masuk tentang hal-hal cinta ini yang iming-iming ini cepat masuk
karena dia butuh dihargai, butuh diperhatikan. Kepercayaan dirinya udah krisis sekali. Kemudian pola asuh ini ndak lepas secara psikologis. Pola asuh ini latar belakang anak-anak yang istilahnya dulu ndak pernah untuk selalu diturutin, selalu seneng, tidak pernah pola. Tapi semua tidak ada yang disalahkan ya. Namanya orang tua atau apa itu ingin membahagiakan anak, tapi kadang-kadang itu kurang tepat aja. Ndak salah, tapi kurang tepat karena tidak diajari sebuah konflik. Tidak dikendalikan keinginannya selalu dituruti, atau bahkan dulunya yang memang di lingkungan keluarga yang terbuli, bisa saja itu terjadi, bisa terbalik juga. Kemudian masalah ekonomi, jelas kalau masalah ekonomi pelaku itu jelas kurang ekonomi, yang korban jelas kecukupan. Ya, ini yang menimbulkan ini. Tapi ini tidak gampang juga ekonomi. Bisa terbalik-balik dari latar belakangnya. Bisa terbalik karena ekonomi itu orang cukup kaya terus, atau dulu tidak kaya terus jadi kaya. Itu dia berlebihan untuk bukan empati, ya udah salah. Kadang orang empatinya terlalu tinggi gitu. Enggak, salah. Empati itu mengolah. Empati itu mengolah perasaan yang positif, tepat pada sasaran. Tapi kalau ini itu sudah perasaan yang kasihan, ada rasa kasihan, itu beda dengan empati. Jadi harus di persepsinya harus diinikan ya, ditepatkan. Jadi perasaan yang dulunya dia enggak punya jadi punya, kaya raya sekarang. Terus dia merasakan ada sebuah kasihan banget ini, seperti kalau dia merasakan dulu, itu bisa terjadi. Gitu. Jadi bisa terbalik-balik. Itu juga sama pelaku sama. Pelaku juga masa lalunya bisa enggak punya, bisa punya. Itu sama. Secara umum ya, saya ngomong tentang itu dulu. Kemudian secara teknologi ini tadi udah sangat betul sekali sama Pak. Saya kok Broto, Bu, saya Pak Bu. Broto. Ji. Ya, Pak Broto. Betul sekali, teknologi itu internet, media sosial, kemudian uang instan yang memang gampang, kemudian AI secara general itu sampai kebetulan saya sedang menangani pasien ini, sedang ya, berarti ini baru proses. Nah itu gambar, saya bilang gambar itu bisa sama, karena AI ini sekarang kan bisa hampir mirip-mirip. Gambarnya mirip, biasanya kan enggak mau di video call, tapi ini di video call mau, tapi gambarnya mirip. Ini kan berarti semakin canggih lagi. Oh, bisa nih memiripkan gambar, tapi miripnya ya agak tua sedikit gitu. Ada tapi sama gitu. Tidak bisa, kan memang ini sudah emosinya sudah ini, sehingga tidak bisa melihat walaupun sama, sedikit ada perbedaan, dia tetap itu sama. Gitu. Ya mungkin nanti ini foto mirip gitu ya kan ya. Kemudian yang keempat ya, satu psikologi, kedua ekonomi, teknologi, kemudian keempat sosial, tekanan sosial. Biasanya nikahnya kapan? Kalau yang janda ya dia belum siap itu. Kalau yang masih remaja, ini kan remaja mulai 18 tahun bisa diserang sampai 40 plus, itu diserang ya. Istilahnya nanti itu tadi ya, ini orang-orang kan memang kelompok grup yang nanti 100 orang mungkin kena 5 orang, besoknya 100 orang mungkin kena 10 orang. Ya itu tergantung dari masing-masing yang dikirimi gitu kan. Nah kemudian menormalisasi itu enggak apa-apa, dia hubungan online itu sudah biasa. Dari yang dulu Facebook sekarang menjadi seperti ini, menjadi tingkat-tingkatnya, enggak apa-apa, enggak harus ketemu kok, dia juga bisa dipercaya kok. Buktinya yang dulu online pun menjadi, ada yang ya mungkin 1001 ada yang sukses gitu. Tapi kan datang ya. Kalau ini enggak datang kan harap tanda tanya. Tapi kalau udah kena emosi yang tadi, regulasi secara emosi itu udah enggak bisa, udah kacau ya, sudah ini udah kena gitu. Kemudian lingkungan sosial yang kurang mendukung, tekanan-tekanan yang kurang mendukung, menjadi kesakitan, kurang didukung, apa yang misalnya menjadi harga dirinya itu tadi, bisa terjadi lingkungan sosial yang kurang mendukung, termasuk keluarga dan lingkungan teman atau sosial pekerjaan dan lain-lain, itu bisa terjadi. Yang
yang terakhir ini, hukum bocor, hukum sulit ya. Orang yang pelaku ini kan udah tahu nih, susah diproses, jelas lewat seperti ini sulit. Kemudian bukti digital juga susah, perlu perjalanan yang panjang. Betul. Kemudian edukasi minim. Jadi cara edukasinya kepada masyarakat dengan ya mungkin nanti saran kita kepada Jateng terutama edukasi ke sekolah-sekolah atau ke instansi-instansi. Rumusnya latar belakang. Ya jelas sih pelaku itu memang niat jahat. Iya, betul. Plus korban celah emosi tadi. Ada celah bergejolakan, diganggu oleh emosinya. Kemudian teknologi memfasilitasi. Oke, terjadilah love scamming. Itu dari saya latar belakang cara psikologis itu. Oke. Ya sebenarnya tidak sesederhana itu ya Bu ya. Itu complicated antara yang namanya teknologi dan juga emosional manusianya itu sendiri ya. Betul, Nah, ya. saya mau kembali ke Pak Broto nih. Tadi kan love scamming itu bisa dibilang zaman sekarang modusnya berbagai macam. Ada yang menghabiskan waktu yang singkat udah kena ini love scamming, ada yang membutuhkan waktu yang lama seperti itu ya Pak Broto ya. Iya. Nah, tapi kalau modus yang paling sering digunakan sama pelaku love scamming di media sosial ataupun aplikasi dating apps gitu ya Pak ya, yang sering ditemui ini modusnya seperti apa sih Pak? Iya, modusnya jadi kalau pelaku love scamming ini biasanya itu bisa dikenali. Ini kan modusnya itu pertama mereka kan pasti akan mencoba untuk dekat, dengan kita. Dan kadang-kadang itu di proses kedekatan itu si korban yang merasa banyak hal yang cocok, banyak hal yang iya nih lah cocok nih, tertarik sama apa Pak? Go love, iya saya juga go love gitu gitu lah. Karena apa? Sebetulnya sudah di riset sebelumnya kan. Udah diperhatikan sama si pelaku iya, ya. Betul, sudah di korbannya sudah dari pelakunya itu. Terus kemudian si korbannya akan berusaha menampilkan apa yang diinginkan atau apa yang dibayangkan oleh si korban tadi. Pelakunya akan berusaha menampilkan seperti itu. Contohnya apa? Contohnya ketika berkenalan mungkin profilnya. Nah, Bapak Ibu, Kang Mas Mbak Yu sekalian, ketika menemukan profil yang terlalu sempurna sekali itu waspada. Orangnya sudah cantik, ngomongnya enak, cocok, klop gitu. Nah, bener nggak sih gitu kan? Nah, terus kalau tadi kan disampaikan oleh Ibu Murni ya, kadang-kadang mereka jarang untuk mau di video call. Iya benar. Tapi karena kecanggihan teknologi semakin kesini, mereka sekarang ini bisa menggunakan AI pertama. Nah, ketika sudah banyak literasi mengenai bagaimana kita bisa membedakan AI dan lain sebagainya. Nah, mereka sekarang berkembang menggunakan artis asli. Nah, jadi kadang-kadang mereka juga di video call mau gitu, bisa. Ada sosoknya, avatarnya sesuai dengan sosok itu. Kalau kita cek juga, sama. Karena memang persona itu, avatar itu yang dipakai dari awal untuk melakukan scam. Nah, contohnya yang di kasus Solo Baru sama Anjas Moro ini tadi, dia pakai artis F, Mbak F itu kan, sebagai personanya. Jadi ketika korban ragu, dia minta video call. Kalau zaman dulu kan, nanti tarsok, korban curiga akhirnya lepas. Sekarang ada artis yang bisa mendukung hal itu. Nah, ketika proses itu tadi, si talent itu tadi, artisnya itu tadi kan mungkin sudah di briefing. Nah, kadang-kadang ada ketidakcocokan informasi. Itu juga bisa dijadikan tanda-tanda bahwa itu mungkin adalah scam. Nah, terus nanti dilihat juga arah pembicaraannya. Ketika arah pembicaraannya itu sudah mulai menggiring ke masalah mungkin mereka nggak minta uang secara langsung ya, mungkin sekarang ya lebih halus. Mendorong kita untuk investasi sesuatu, ya kan, nilainya besar. Kalau orang normal tidak dalam pengaruh love spell itu tadi, dalam love scam itu tadi, itu pasti orang akan bilang, loh ngapain investasi segitu banyak di hal yang tidak jelas. Nah, tapi ketika itu ditawarkan melalui scamming itu tadi, kita sudah kenal love spellnya, iya
oke lah gitu. Nah, masuk akal dan lain sebagainya. Nah, itu tadi perlu diwaspadai. Jadi hal-hal itu tadi mengenai profil yang selalu sempurna, enak diajak ngomong dan cocok. Terus mulai dari ketika ketemu muka juga agak lain gitu kan. Lain maksudnya tidak seluas ketika kita nggak ketemu muka. Nah, itu sudah mulai perlu dicurigai bahwa itu adalah love scamming. Nah, mungkin itu Mbak Sita. Oke, sebenarnya apa ya, bisa dibilang ada red flag yang bisa diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Tapi ya namanya orang udah kena love spell, udah diacak-acak emosional dan perasaannya, jadi menutup diri gitu, kayak nggak mungkin, masih denial gitu ya. Nah, ini menarik nih Kang Mas Bayu. Mungkin Kang Mas Bayu ya, kita sih berdoa jangan sampai ya. Tapi mungkin kalau Kang Mas Bayu pengen lebih tahu lebih dalam lagi tentang love scamming ini, kira-kira apa yang harus kita waspadai? Yang mau tanya-tanya mungkin mumpung ada Pak Broto dan juga Ibu Murni siang hari ini ya, boleh tanya-tanya di WhatsApp kita di 0813-9965-9922. Kalau gitu kita rehat sejenak Kang Mas Bayu, jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bincang. Soal love scamming nih Kang Mas Bayu ya, waspada jatuh cinta di dunia digital. Waduh, ini meskipun zaman sekarang ya seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, segala teknologi yang ada sekarang memberikan kemudahan, tapi tetap kita harus waspada, apalagi ketika kita kenal dengan seseorang gitu ya, yang belum kita pernah temui, belum pernah kita ketahui, yang sudah sampai minta yang aneh-aneh. Nah, bisa jadi ini love scamming nih Kang Mas Bayu ya. Nah, tapi ini saya mau ke Ibu Murni ya Bu ya. Kalau love scamming ini dihubungkan dengan sesuatu hal yang digital, tapi kira-kira untuk orang yang bisa dibilang kurang paham teknologi gitu ya Bu, itu apakah bisa berpotensi juga menjadi korban love scamming atau seperti apa Ibu? Iya, sangat betul sekali. Ini saya cerita tentang, ini kan gaptek gitu ya. Nah, ini memang sasaran empuk. Walaupun yang enggak gaptek tuh bisa tadi kena ya, tapi yang gaptek ini sasarannya memang itu termasuk tipe orang-orang yang rawan tentang love scamming. Ciri-cirinya selain gaptek ya, ini tadi kan gaptek. Kalau dijawab iya rentan banget karena dia tidak tahu tentang teknologi dan itu gampang sekali. Jadi ciri-cirinya orang yang kesepian, saya ngomong tentang itu. Orang yang krisis kasih sayang itu tadi, perasaan yang saat ini sedang kesepian. Jadi tidak gampang tentang gaptek aja. Tapi itu sasaran empuk kalau gaptek itu. Jadi umur biasanya 18 sampai 40 ke atas. Istilah status bisa cerai, bisa single, bisa duda, janda, karena merasa ini tadi. Finansial cukup, ciri-ciri ini yang rentan kena love scamming. Gampang kasihan, tapi bukan empati yang tadi saya ini kan. Kemudian perfeksionis tadi sudah disampaikan sama Pak Broto. Orang tipe-tipe yang perfeksionis, yang tidak mau gagal tentang cinta, disebut gagal, termasuk gagal-gagal yang lain. Orang yang perfeksionis ini memang pasien saya juga tipenya kebetulan tipe perfeksionis gitu. Terus kemudian gaptek itu tadi ya kemudian krisis harga diri, butuh perhatian sekali. Dan memang itu kebutuhan, bukan kebutuhan, memang itu kebutuhan yang memang tertunda atau memang dulu memang dia kurang perhatian itu. Kemudian suka dipuji, kebutuhan tentang dipuji, kemudian suka diprioritaskan. Nah, ini tipe-tipe kalau berlawanan dengan yang pelaku, wah ini tipe kan tadi masuk ya, tipe yang suka dipuji sedikit itu udah langsung memang ini loh sasarannya memang empuk sekali. Kemudian bisa langsung dia merasa bahwa ayo kita nikah, padahal ini masih 50-50, masih tidak ini kan, tapi ini kata-kata rayuan yang memang orang-orang ini butuh tipe-tipe orang yang hati-hati. Ini tipe orang yang sering kena dan memang ini rentan kena. Nah, kemudian tadi yang menyambung yang Pak Broto, ciri-ciri orang yang pelaku. Nah, ini kenalan. Pasti jelas kenalan, tadi ada kenalan, itu tidak sambil kenalan, ini pasti ada statusnya yang disampaikan. Kemudian misal seorang tentara, dokter, orang yang pengusaha sukses, ambil profesi gitu ya Bu. Kemudian profil fotonya juga mesti ngambil yang orang-orang yang mungkin bisa pakai
artis, bisa pakai yang lain, atau dia sendiri mungkin pakai orang dari datuk dari Malaysia. Itu kan ada banyak ya yang ini kan gitu. Terus kemudian itu yang dia pakai untuk foto-foto, kenalan dan statusnya. Kemudian yang kedua, tahap kedua setelah kenalan tuh PDKT. PDKT insan tuh bilang cinta dalam arti 7 hari sampai 14 hari sampai 1 bulan, prosesnya bisa cepat. Itu kan ciri-ciri karena dia sudah belajar tentang sasarannya. Udah kena ini sasarannya. Sehingga ini butuh kecepatan, dia butuh duit kecepatan loh. Dan dia udah tahu, dan ini kan sudah kena dan kenalan pertama. Udah kena, kemudian dia 7 hari tidak lama-lama. Paling enggak 7 hari sampai 14 hari dia akan melihat situasinya. Dia akan ngomong cinta, dia akan ngomong rayuannya ya, mungkin. Kemudian setelah dia ngomong cinta, setelah dia nanti mungkin mau bertanggung jawab gitu, ini masuk ke daerah kepercayaan. Membangun kepercayaan itu seperti apa untuk nanti sasarannya. Biasanya ingin bertanggung jawab akan menikah itu tadi. Kemudian ingin datang, nanti suatu saat saya juga akan datang ke keluargamu. Padahal ini kalau dia kenalannya orang tanda petik orang luar negeri gitu, wah ini datang mesti hebat nih, nanti datang pasti. Lah ini karena emosinya udah masuk, dia yakin banget inilah dibangun kepercayaan. Jadi dia tahapannya harus hati-hati, kenalan, PDKT, ngomong cinta, ngomong aku sudah tertarik, dan macam-macam. Kamu cantik, kamu seperti yang kuinginkan, ekspektasi sesuai gitu. Kemudian bangun kepercayaan nih, aku ingin bertanggung jawab. Kemudian kadang-kadang kalau itu uangnya sudah masuk, dan itu bisa aja uang di awal udah masuk, kan itu proses terus karena 7 hari sampai 14 bisa terjadi gitu. Nah ini dia bisa aja nanti akan kukirim kembali, dia akan melaporkan secara rinci keuangan. Ini sama dengan pasien saya sekarang, dia melaporkan keuangannya. Ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini dan lain-lain. Ini butuh lagi gitu. Jadi ini terus tapi nanti dikirim lagi karena nanti akan saya kembalikan, akan saya kirim. Dan ini terjadi ya namanya sudah diganggu oleh perasaan, jadi tidak nalar. Kalau zaman sekarang kalau memang mau membayar, ini udah dapat mau membayar, nanti akan saya bayar, nanti tak bayar, itu kan tinggal transfer aja. Iya betul. Tidak, dia pakai dikirim, uang dikirim, mungkin berupa emas, itu difoto. Nah itu enggak tahu ngambil emas dari mana. Nah uang juga dikerdusin, nah kan enggak masuk akal. Betul. Tapi tetap percaya nih, pasien saya tetap percaya. Ini sudah kamu dikirim Bu, sudah sampai Semarang. Kemudian tapi ini contoh ya, karena memang saya sedang menangani. Ini kurirnya minta 800.000 untuk biaya kirimnya, gitu kan, nggak masuk akal lagi sebetulnya. Tapi saya tidak mau untuk ini dulu kan, saya harus dengarkan dulu gitu. Nah ini seperti itu sampai dia pun percaya dikirim itu. Ini orang padahal termasuk tidak gaptek, saya lihat, tidak gaptek. Dia orang pintar, dia lulusan dari Cina, dari Singapura dia. Jadi dia enggak bodoh. Jadi berarti ini kan secara digital dia juga, teknologi juga melek, dia melek banget daripada saya. Saya termasuk gaptek sebetulnya. Gitu. Jadi itu yang diinikan. Kemudian setelah bangun kepercayaan, dia yakin betul, dia akan tahap kedua adalah bikin cerita sedih, kecelakaan tadi yang diinginkan Pak Bruto, kecelakaan dan lain-lain, sakit, dipoto. Nah, ini supaya dia mentransfer inikan emosinya untuk kasihan, untuk kasihan bahwa ini aku tidak ada uang untuk biaya kecelakaan aja banyak, patah tulangnya aja. Ini benar sekali. Pasien saya juga di sana katanya di UK itu kecelakaan, gitu, kecelakaan patah tulang, dan itu dikasih video call foto kakinya di apa namanya luka diberi patah tulang gitu ya. Iya betul. Terus kemudian setelah itu terakhir nilai pasti transfer dong. Ya transfer kalau belum masih bisa dia belajar tentang karakternya si korban. Kalau dia masih bisa ya akan
diminta. Tapi kalau si korban sudah sadar, biasanya dia tahu, oh ini sudah tidak bisa, dia akan menghilang. Kalau dia biasanya minta utang-utangnya dia yang kemarin belum dibayarkan, yang sudah ditransfer, dia sudah ngejar. Itu kalau dia sudah mengejar, berarti dia waspada yang pelaku ini. Hilang langsung, hilang kontak dan semua sudah tidak bisa dihubungi lagi. Itu kalau dia sudah tahu mangsanya itu sudah mulai sadar dan meminta untuk membayar. Nah, gitu, jadi sudah terancam, dia langsung hilang. Tapi kalau tidak, ya dia akan terus. Jadi misalnya kemarin saya, yang pasien saya ya, kemarin contohnya, kemarin sudah ini Bu, sudah saya sudah tidak bisa ngirim, hanya ngirim 10 juta. Habis 10 juta saya tidak bisa ada uang, dia minta 5 juta. Biasa kan, kalau orang itu pun 50.000 pun akan dikejar untuk mengirimkan. Gitu. Nah, seperti itu turun sampai nanti tidak bisa lagi. Tapi kalau ini masih dipelajari bisa, dia akan dikejar terus. Siapa tahu ini pelaku pasti gini, siapa tahu dia masih bisa. Nah, kalau sementara ini dia turun, mungkin loss dulu, turun dulu, setelah itu mungkin masih dikejar lagi. Nah, kalau sudah ancaman bagi dia, udah dia yang menghilang. Itu barangkali ciri-cirinya. Oke, baik. Ternyata banyak yang harus diwaspadai ya Bu, ya. Dan korban tidak serta-merta langsung sadar, menunggu. Biasanya kira-kira waktu berapa lama sampai korban itu sadar, Bu? Apakah ada jangka waktu tahunan atau seperti apa? Tidak bisa ditebak. Tidak bisa dipastikan, seperti cinta ya? Tadi kan tidak bisa ditebak. Orang kena putus cinta itu ya tergantung dari orangnya ini, tergantung dari karakter dan pola-polanya dia dalam hidup. Kalau dia cepat sadar, nalar ya gampang. Tapi kalau dia tidak cepat, karena itu tadi latar belakang masing-masing itu mempengaruhi bagaimana dia menghadapi persoalan itu tadi. Gitu. Baik. Oh, ternyata memang tidak bisa diprediksi jangka waktunya seperti itu ya Bu, ya. Betul. Nah, saya mau ke Pak Broto. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Murni nih Pak, kalau misalnya korbannya udah sadar, terus akhirnya minta ditransferin, ayo kembalikin gitu ya. Nah, terus si pelaku ini menghilang. Nah, kalau misal di kasus seperti itu, apakah nomor-nomor yang ada mungkin itu bisa dilacak atau enggak sih Pak sebenarnya? Pertanyaan yang bagus sekali. Tapi sebelumnya biasanya itu kalau sekarang kan sudah komplotan dia lebih terstruktur lagi. Dia ada salah satu defense mechanism. Jadi ketika dalam proses itu tadi, kadang-kadang itu kan ada proses mungkin minta video call. Nah, karena itu kan hubungannya sudah intim sekali, tidak jarang juga ada yang sampai ke hal-hal yang tidak. Nah, ketika itu terjadi, itu si pelaku itu dia akan mendokumentasikan korban. Nah, itu jadi salah satu nilai bargaining powernya dia untuk memeras. Nah, jadi dia defense mekanismenya salah satunya adalah itu Bu. Jadi ketika si korban itu sudah sadar, nah dia punya dokumennya. Nah ya udah apa ini mau kita sebar aja gitu lah. Nah jadi itu juga harap berhati-hati juga. Nah ketika kita menjalin hubungan dan lain sebagainya, hendaklah tidak sampai dengan melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Nah itu kemudian mengenai ketika mereka sudah menghilang, kadang bisa dibuatkan cerita, oh ini sudah meninggal, terus ganti tokoh yang lain, ada terus ganti dibuatkan cerita macam-macam lah, atau bahkan yang sangat frontal adalah tiba-tiba hilang seperti ditelan bumi, seperti orang itu tidak ada sama sekali. Nah kalau seperti itu berarti apakah tadi ditanyakan apakah bisa dilacak dan lain sebagainya. Kalau untuk pelacakan dan lain sebagainya itu bagian dari ranah penegakan hukum. Nah, jadi ketika kita memang menjadi korban, berarti pastikan kita mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan. Nah, untuk laporan itu sendiri itu ada beberapa ada di IASC. Ya kan, Indonesian Anti-Scam Center. Nah, itu hubungannya dengan OJK ketika kita ngomong masalah dana dan lain sebagainya, dan kepada aparat penegak hukum. Nah, itu nanti untuk
kelanjutan kasusnya seperti apa di ranah hukum, termasuk nanti kalau kita ngomong apakah bisa dilacak dan lain sebagainya, itu adalah balik lagi menjadi kewenangan penegakan hukum. Oke. Jadi mungkin itu. Oke, baik. Jadi yang bisa kita antisipasi gitu ya, itu adalah tetap berhati-hati ketika kita mengenal seseorang ataupun berselancar di dunia maya seperti itu ya Pak ya. Jangan sampai kita memberikan data-data pribadi kita atau melakukan hal-hal yang bisa menjadi itu tadi ya, bargaining power dari si pelaku love scamming itu tadi. Menarik nih Kang Mas Bayu ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Broto dan juga Ibu Murni. Nanti kita jawab satu persatu ya Kang Mas Bayu, sambil menunggu Kang Mas Bayu yang mau bertanya nanti bisa langsung saja ke WhatsApp kita di 0813-9965-9922. Ini sepertinya pertanyaan untuk Ibu Murni nih Bu, dari Alia yang ada di Jepara. Ini kan sekarang banyak nih Bu fenomena anak muda yang lebih suka curhat ke ChatGPT daripada ke teman atau orang tua. Nah, apakah anak-anak muda yang seperti ini nantinya bisa menjadi awal mula bibit-bibit korban love scamming? Nah, monggo silakan dijawab Ibu. Iya. Terima kasih. Memang sekarang anak muda kita juga konflik ya. Tidak hanya love scamming aja. Rentan, memang saya jawab rentan. Karena beberapa pasien saya, pengalaman saya tidak love scamming, tapi memang love scamming juga ada, tapi masih di daerah sekitar Jawa Tengah gitu. Tapi muda sama muda ya ini ya. Jadi tidak ada. Jadi dia memang banyak komunikasi dengan teman karena tidak teman yang realitas itu kurang. Biasanya anak-anak ini memang sosialisasinya kurang ciri-cirinya. Kemudian teman di sekolah tidak hanya di sekolah saja, tapi tidak secara di luar dari sekolah dia tidak ini kan. Kemudian komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua yang mungkin ini juga pembelajaran dari orang tua ya. Ini kemarin juga orang tuanya juga koreksi diri. Jadi namanya ideal untuk anak, tidak salah juga, saya bilang tidak salah kalau untuk mengatur anak-anak supaya tidak ini, tapi kadang-kadang itu tidak pas dalam arti kondisi anak. Kadang kondisi anak remaja itu kan rentan ya, udah semua orang tahu perkembangan anak remaja, hormonnya tidak stabil, apalagi umur 17 tahun, 16 tahun sekitar itu puncak-puncaknya, hormonnya tidak stabil, sehingga itu mudah untuk emosional, mudah untuk, kalau saya selalu disalahkan orang tua, salah sedikit salah, tapi tidak diberitahu tentang bagaimana diskusi tentang kesalahan itu sendiri. Nah, ini yang sering terjadi, miskomunikasi dengan orang tua, sehingga dia mencari teman yang tanda petik tadi, yang lewat media sosial, yang tidak kenal tapi meyakinkan sekali. Justru ini kemarin kalau pasien saya bukan perempuan, laki-laki, dia lawannya perempuan. Jadi ya itu tadi, enak, saya tanya enak untuk diajak ngomong, terus dia dengan percaya diri kan, itu semua kalau berhubungan dengan yang tidak kelihatan itu. Terus kemudian kamu dihebat-hebatkan, aku cocok, iya, aku juga oke, cocok gitu. Kemudian apa yang diinginkan dia itu selalu tadi yang dibilang Abroto cocok semua gitu loh. Jadi inilah yang kebutuhan remaja itu sangat dibutuhkan harga diri. Jadi kalau dia sudah rentan harga diri itu cepet banget untuk masuk. Apalagi ini teknologi lagi kembali. Ya, dari situ dia merasa kepercayaan dirinya tumbuh walaupun orangnya ndak ada. Sampai ini didatengin dengan orang tua, alamatnya di mana karena ini dekat. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Nah, ini tidak mau diterangkan, dia tidak mau diterangkan oleh orang tua. Ini loh tidak ada. Tetap tidak percaya. Akhirnya dibawalah ke psikolog. Ya, gitu. Jadi bagaimana ya ini kok sampai didatengin aja ke daerahnya tidak mau, sampai di TKT itu datangi betul loh, tapi tidak ada orangnya. Selalu
ngeles. Ya memang itu kan memang ciri-ciri yang love scamming itu tadi termasuk, tapi ringan ya, Betul. nggak sampai keluar uang karena remaja ini kan nggak punya uang ya. Iya, betul. Banyak, dan ini juga lawannya saya nggak tahu lawannya itu kalau mereka bilang, klien saya itu bilang mereka itu sama seumuran, tapi kan nggak tahu ini umur bener. Iya. Orang tuanya juga ini benar umur sekian apa enggak, karena kalau dilihat dari chatnya itu memang sangat bagus sekali tertata. Kalau ini cuma sekedar remaja, itu kayaknya kok Nggak mungkin gitu ya Bu ya. ini benar-benar masuk, tapi dia bisa merasakan suatu remaja itu tadi, tapi benar terstruktur gitu loh. Apakah betul Bu, pertanyaan orang tua, ini seumuran gitu. Nah, akhirnya akhirnya dibawa ke psikolog ya. Nggak datang lagi, datang 2 kali, memang sudah is okay, ada perubahan, nanti jangan sampai disalahkan. Semua itu nanti kerjasama antara terapi keluarga ya intinya ya. Keluarga juga tidak terlalu untuk selalu menyalahkan, selalu didiskusikan, menerima dulu kenyataan ini, mungkin membetulkan dulu ya, teman lah, jadi teman, kemudian dicari kegiatan yang positif dengan teman-teman yang lain, kegiatan apa yang bersama-sama supaya dia mengenal dunia realitasnya ini tadi. Saya bilang gitu. Kemudian HP sementara ini memang HP sementara dijauhkan dulu. Barangkali nanti kalau namanya sekarang kalau dijauhkan, anak sekolah kan masih butuh itu untuk ini loh, grup-grup sekolah yang nanti alasannya kan ya itu nanti dikasihkan, enggak apa-apa, nanti dikontrol lah ya, tetap dikasih kesempatan berapa jam atau dibutuhkan apa, tapi enggak usah kita takut tentang itu, nanti dia dikembalikan lagi, kan udah mengurangi untuk komunikasi ya. Nah, itu barangkali itu dari saya. Nanti kalau misalnya ada untuk cara mengatasinya, nanti saya akan memberikan ini kan. Tapi kalau yang remaja tadi pertanyaan cukup itu. Iya. Ya. Oke, baik, seperti itu ya Mbak Alia yang ada di Jepara. Kemudian ini ada Widi di Campurjo. Nah, ini kayaknya pertanyaannya buat Pak Broto nih. Ada nggak sih Pak mode pengamanan ini agar HP ini aman dari gangguan kejahatan digital? Monggo. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang ditanyakan tadi kan mengamankan HP-nya. Padahal yang di sini yang dihack itu orangnya. Betul. Iya, karena jadi mungkin HP, perangkat digital, gadget Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, Kang Mas Mbak Yu, itu sudah banyak pengamanannya. Mulai dari mungkin antivirus, terus permission atau perizinan-perizinan yang tidak default diperbolehkan. Nah, itu semua sudah disediakan. Balik lagi ke orangnya. Nah, dalam kasus-kasus social engineering yang dihack adalah orangnya, termasuk love scam tadi. Nah, itu berarti kita yang harus memagari diri kita. Nah, kalau di kasus love scam ini tadi, mungkin pertama kita jangan oversharing. Nah, oversharing kan kita jadi mudah di profiling, orang ini sukanya apa, bagaimana, kegiatannya apa saja. Terus kemudian jangan mudah bagi-bagi foto dan lain sebagainya. Nah, terus ketika kita berkenalan dengan orang atau tadi yang seperti tadi too good to be true, cocok, tahu, ganteng atau cakep, wah, nah, terus timbul cinta pada pandangan pertama. Yang saya ya tadi diterangkan Bu Muni, bahaya juga ternyata 7-14 hari itu tadi. Nah, ketika ada hal seperti itu silahkan dicek. Mungkin mulai dari foto profilnya dicek, foto-foto yang mereka kirimkan dicek. Sekarang ada Google. Nah, mesin mencari Google kita bisa reverse engineering untuk cari ini foto apa, foto siapa. Kalau mereka asal comot orang pasti akan keluar foto aslinya, karena penipu atau komplotan seperti itu biasanya juga ngambil dari internet. Nah, kalau yang sudah lebih profesional lagi pakai artis, nanti akan keluar artis itu siapa. Oh iya, betul. Nah, contohnya Mbak F itu tadi. Nah, terus kemudian ketika kita dalam menjalin hubungan, iya, janganlah kita sharing-sharing hal-hal yang atau foto atau video atau apa yang tidak semestinya. Nah, itu tadi. Karena kalau kita pas dilalah apes, nasib kan kita nggak tahu, kena korban love scamming, itu bisa jadi nilai bargain bagi pelaku untuk memeras kita. Sudah kena love scam,
diperes lagi kan, itu apes, sudah apes tertimpa tangga. Nah itu mungkin itu yang bisa dilakukan Kamas Mbak Yu untuk mengamankan dirinya dari love scam Oke, pada umumnya. baik. Jadi seperti itu ya Mbak Widi ya. Nggak cuma HP-nya aja yang diamankan, tapi orangnya juga perlu diamankan, diberikan edukasi agar tidak terkena love scamming. Nah ini nggak kerasa kita udah ngobrol 1 jam tentang love scamming. Ini tema yang sangat menarik sekali yang bisa membuat kita mengantisipasi gitu ya Bapak Ibu untuk kedepannya biar kita nggak mudah percaya dengan hal-hal yang too good to be true yang ada di media sosial. Mungkin terakhir sebelum kita pamit Pak Broto dan juga Ibu Murni, adakah pesan untuk Kang Mas Bayu yang ada di rumah untuk tetap kita bijaksana dalam menggunakan media sosial atau mungkin dating apps gitu agar kita tidak terkena korban love scamming? Mungkin dari Pak Broto atau Bu Murni dulu, monggo silahkan. Ya, dari saya dulu enggak apa-apa ini. Ya, secara psikologis tidak gampang untuk hal yang praktis saja. Yang tadi disampaikan Pak Broto itu tadi adalah untuk kedaruratan pertama, karena ada 2 fase, darurat dan pemulihan mental. Oke. Ya, secara psikologis darurat dan untuk kedaruratan ini yang tadi hubungannya dengan Pak Broto. Kalau ini peran keluarga sangat penting. Semua sangat penting. Fase kedua juga sangat penting. Kalau dia sadar, oke. Kalau dia tidak sadar, peran keluarga sangat kuat sekali untuk berperan langsung. Fase darurat itu istilahnya stop semua kontak blokir. Itu yang mungkin ada hubungannya dengan Pak Broto ya nanti sama. Kemudian kumpulkan bukti-bukti, profil apa tadi yang disampaikan, nomor rekening, email, nama yang dipakai, itu kedaruratan ya istilahnya. Kemudian lapor ke bank. Itu kemarin saya juga menyarankan keluarga pasien untuk lapor ke bank untuk memblokir atau memberikan, kalau masih ada sisa saldo dari yang bersangkutan itu diambil aja gitu. Kemudian ganti password dan lain-lain. Kemudian lapor polisi kalau penting, memang penting mau lapor polisi. Kalau meliatan mungkin ya lapor polisi ya monggo, kalau tidak ya diikhlaskan gitu aja kan. Misalnya tidak sampai di situ. Itu pilihan aja untuk kedaruratan. Kemudian untuk fase pemulihan mental ini yang penting. Karena masalah cinta tidak gampang itu tadi. Pak Broto bilang tidak sudah dikeruk, tidak dikeruk, tidak masalah keruan itu. Apa istilahnya ya? Untuk kehilangan uang itu sebetulnya sudah selesai. Tidak, yang bikin lama itu yang kena love-nya itu tadi. Mas kemengnya itu pas piye gitu kan udah jatuh cinta. Betul. Gitu. Jadi sulit kan itu. Nah, ini pemulihan yang penting, tetap keluarga juga berperan serta untuk mendukung. 1, buang rasa malu. Kamu korban. Orang itu pasti tahu kalau kita korban. Ya. Kemudian korban kejahatan itu tidak mempermalukan lah, karena memang kita korban. Kemudian cerita kepada orang yang dipercaya, mungkin teman atau keluarga atau ke profesional. Kemudian terima emosional bahwa marah iya, oke, itu memang harus dibimbing. Dalam arti kalau keluarga tidak bisa ya ke profesional. Marah oke. Keluarga juga harus tahu marah oke. Yang bersangkutan juga harus sadar kalau dia menyadari. Itu tadi ada 2 tipe, dia tidak menyadari atau dia menyadari. Oke, terimalah kemarahanmu memang sebuah normal tapi tidak dinormalkan terus. Karena memang emosi orang ada 3, marah, sedih dan bahagia. Bahagia tidak usah kita omongkan. Biasanya ada yang sedih dan yang marah ini ya, yang diperguncingkan, dikonflikkan. Sedih, iya, oke, terimalah kesedihan itu. Kemudian bodoh, oke, memang kemarin bodoh tidak apa-apa, walaupun kategori orang pinter, dokter atau apapun pengusaha. Oke, kemarin memang lagi tidak baik-baik saja, kemarin kita memang bodoh. Gitu. Tapi sadar diri bahwa itu kebodohan, harus diperbaiki. Kemudian putus trauma karena itu kecanduan. Dengan cara mungkin olahraga, kemudian mungkin konsultasi atau apa untuk pemulihan, karena putus itu tidak gampang itu tadi. Karena ada trauma juga. Terus bantuan juga ke profesional. Kemudian 3 hal yang tidak boleh dilakukan.
jangan balas dendam. Karena balas dendam membuat addiction kita semakin tinggi. Balas dendam itu nggak mungkin lah kita ya, tapi itu kalau kita benar merasakan memang bisa balas dendam. Kan itu efek dari rasa cinta itu kan bisa balas dendam. Gitu. Kan dikhianati istilahnya. Ya. Jangan balas dendam, tapi tidak gampang, harus ke profesional. Gitu. Jangan percaya jasa recovery uang, nanti ada masukan lagi untuk nanti dikembalikan. No, stop. Memang kita dari dalam diri kita harus tegas, dari keluarga juga harus tegas. Tegas itu bukan tego, tidak tega. Kadang-kadang harus salah orang tua. Saya harus tega, Bu. Oh, salah. Nanti salah persepsi. Tega tidak tegas. Yang penting itu. Nah, jangan menyalahkan diri sendiri, karena nanti bisa depresi, bahkan bunuh diri bisa terjadi. Karena akhirnya ke mental kan. Betul. Nah, itu harus antisipasi. Kemudian untuk preventif, pesan untuk Jawa Tengah, pemerintah dan Handitulan semuanya, kita semua bertugas edukasi kepada masyarakat. Sekarang karena sini sedang tren yang diserang bukan orang yang dewasa yang punya uang, tapi juga remaja-remaja. Mungkin dia punya, kalau yang punya uang itu mungkin dikasih orang tua tabungan sedikit, tapi itu ya dikit-dikit korban, istilahnya mungkin berapa ratus gitu. Yang tadi ya, untuk itu kan tetap korban. Jadi ya perlu edukasi untuk semuanya. Mungkin Kominfo ada program edukasi, mungkin dari kepolisian juga ada edukasi, mungkin dari rumah sakit yang ada ini juga edukasi. Nah, terutama nanti tokoh-tokoh Kominfo untuk bagaimana itu memang bukan ini tergantung dari orang, tapi itu nanti bekerja sama untuk edukasi. Itu penting sekali dari mulai sekarang untuk supaya tidak berkelanjutan. Kemudian untuk terakhir pesannya, fokuslah bagaimana aku lebih kuat ke depan, lebih kuat. Semua harus diterima, memang harus lebih kuat. Jangan kenapa dulu aku seperti ini ya, bodoh. Kenapa aku seperti ini? Enggak, bukan kenapa. Kenapa itu memojokkan diri kita sendiri. Juga bagi orang lain jangan tanya kenapa kamu bisa begini. Itu juga memojokkan. Kata-kata kenapa itu menyalahkan diri sendiri, pojokan. Tapi bagaimana kita lebih kuat untuk masa yang sekarang dan ke depan. Itu aja pesan saya. Cinta itu harus mencintai diri kita. Dengan mencintai diri kita, sayang terhadap kita bisa mencintai positif dengan orang lain. Itu pesan saya. Betul. Terima luar kasih. Biasa. Dari Pak Broto mungkin, monggo silakan. Siap. Kalau dari saya tadi sudah disampaikan Bu Murni dengan sangat detail sekali kan. Saya hanya ingin menegaskan bahwa kejahatan seperti love scamming ini tidak hanya terjadi pada orang yang tidak berpendidikan atau pendidikannya kurang, terjadi juga kepada orang yang berpendidikan, dan mungkin tidak hanya terjadi pada orang yang punya. Nah itu kan, jadi kita yang tidak punya pun bisa jadi korban, karena sebetulnya semua orang itu punya sesuatu hal yang bisa dieksploitasi oleh orang lain. Nah tujuannya itu adalah mengeksploitasi itu tadi. Jadi kita harus selalu waspada dan berhati-hati ketika kita sedang bermedia sosial. Pastikan Anda pikirkan sebelum sharing, think before share, itu kan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu, post before act. Nah, jadi itu adalah pesan dari kami selaku Dinas Komdigi yang membidangi masalah digital dan cyber.
Jadi mungkin itu Mbak Cita. Oke, baik, luar biasa. Lengkap sudah pesan dan juga informasi siang hari ini ya Kang Mas Bayu. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Broto dari Diskom Digi Provinsi Jawa Tengah dan juga Ibu Murni dari RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo sudah sharing tentang love scamming pada siang hari ini. Semoga pengetahuan yang kita dapatkan siang hari ini bisa membuat kita semakin aware ya Bapak Ibu ya. Dan pastinya juga terima kasih untuk Kang Mas Bayu yang sudah menyimak obrolan kita siang hari ini. Tapi sebentar lagi jangan kemana-mana karena masih ada program lain yang bisa Kang Mas Bayu simak. Jadi tetap stay tune di Jateng Radio. Dengerin Jateng dari mana saja. Sita, Pak Broto, dan Ibu Murni pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.